pemilik kehidupan. Termasuk sore hari ketika ada di hadapan kami hambamu yang setia, Pendeta Madia Popori Kiri yang berkenan Tuhan panggil pulang, yang sebentar kami akan duduk peti jenazah dia. Tuhan, Engkau mengasihi hambamu dan semangat diri berusaha lawan. Di kedukaan ini kami tahu Roh Kudus sudah bekerja untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan, rekan-rekan di titik Hosana yang kehilangan seorang ibu gembala yang setia sampai akhir. Kiranya Roh-Mu saja yang menguatkan dan memberikan penghiburan senantiasa. Kami serahkan ibadah sebentar, tetap kami kasihkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan pimpin acara ini dari awal bahkan hingga akhir. Urapi kami semua dan Roh Kudus tetap ada di tempat. Demi nama Tuhan Yesus, kami dikasihkan dan diselenggarakan seluruh ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang perkampungan dan seluruh umat sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, terutama bagi hamba-Nya yang terkasih. Karenanya, marilah kita pada saat malam hari kita menghadap tahta kemuliaan Bapa lalu mengucapkan syukur sebab besar anugerah-Nya. Kita mengucapkan bersama-sama, ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu yang memang sengaja suami dan saya ciptakan untuk Ibu Gembala, sesuai dengan nilai-nilai kehidupan beliau. Beliau yang memegang amanat sampai akhir. Dan lagu ini sengaja dibuat dengan kata ganti pertama aku, karena memang hanya beliau, seperti nyanyian kemenangan dari beliau sendiri. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita. Oma Kori, ini persembahan dari kami, anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku telah akhiri pertandingan iman, ku dapat janji mahkota kebenaran, ku terima kemenangan. Iman dalam Yesus Tuhan, ku akhiri pertandingan iman, ku dapat janji mahkota kebenaran, ku terima kemenangan. Iman dalam Yesus Tuhan, aku selalu bersuka, bersyukur senantiasa, hidup sederhana dalam kasih Bapa, aku tetap setia. Aku selalu percaya, berteguh dalam doa, memegang amanah hingga akhir hayat. Aku tetap setia. Aku selalu bersuka, bersyukur senantiasa, hidup sederhana dalam kasih Bapa, aku tetap setia. Aku selalu percaya, berteguh dalam doa, memegang amanah hingga akhir hayat. Aku tetap setia. Aku tetap setia. Ku terima kemenangan. Iman dalam Yesus Tuhan. Ibu Gembala sudah menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi saya minta sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang menikmati kehidupan hamba-Nya sampai akhir hayat. Demikian pula yang akan disampaikan
dipersembahkan oleh kaum wanita PGL yang begitu dengan sangat menghormati dan sangat terkesan oleh pribadi Ibu Gembala. Karena saya serahkan kepada koordinator Ibu Rita Indro. Sedang perkampungan yang dikasihi Tuhan, kami dari Seksi Wanita PGL Persekutuan Gereja-Gereja di Lawang akan membawakan kesaksian pujian. Di dalam suasana duka ini, kita bersyukur atas hidup dan pelayanan yang telah diteladankan oleh Pendeta Kori, hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Sebagai ungkapan kasih, seuntai bunga akan disampaikan oleh para wanita dari PGL. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Riami Bogoy sebagai koordinator Seksi Wanita PGL. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Joyce Patricia. Kemudian dilanjutkan Ibu Yohanda Nancy MPD sambil tetap berdiri untuk nanti bersama-sama menyampaikan pujian. Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Deborah, Ibu Sri Edi, pengurus Seksi Wanita PGL yang lama kemudian menjadi penasehat. Selanjutnya oleh Ibu Albert, wakil dari DPIP, Ibu Rahel, silahkan maju. Ibu Misi Sujo, dilanjutkan Ibu Menik Tutut, teman dari mantan Seksi Wanita PGL, yang terakhir oleh Ibu Santi. Selanjutnya kami mengundang berdiri di depan para wanita PGL, para sesepuh wanita PGL, mantan pengurus wanita PGL, atau seluruh hamba Tuhan PGL wanita yang malam ini hadir. Mari bersama-sama berdiri bergabung memuji Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
betapa harumnya kasih-Mu, Omar Ori. Engkau menjadi kenangan yang tinggal, tetap dan kuat. Kami berduka, namun kami percaya waktu Tuhan tak pernah terlambat, waktu Tuhan tak pernah salah. Pada saat tangan kami melepas dengan air mata, iman kami berkata, lirik namun teguh. Engkau telah menyelesaikan pertandingan iman. Engkau menjadi teladan bagi kami kaum wanita. Terima kasih, Omar Ori. Selamat jalan. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik bagimu. Tuhan, terima kasih untuk kaum wanita seksi wanita BGN yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Dan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menghantarnya dengan sebuah lagu, Ku Tetap Setia, seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah
Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sekalipun di tengah suasana duka, karena yang kami cintai, yang kami hormati, Ibu Pendeta Madia Korikiri telah Kau panggil pulang ke pangkuan yang ada di surga. Tugas panggilan dan pelayanannya telah tuntas dan usai. Tentu meninggalkan duka, khususnya bagi keluarga, bagi sidang jemaat yang dilayani dan dikembangkan, dan tentu bagi kami semua yang ada di tempat ini. Tapi kami tetap mau belajar menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Kau adalah Allah dan Tuhan yang sungguh maha baik. Semua keputusan, semua ketetapan yang Kau buat, semuanya adalah baik dan akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang ada di tempat ini, termasuk kepada sidang jemaat yang ditinggalkan. Di tengah suasana duka, Engkau telah mempersiapkan juga hamba-Mu Ibu Riami Boboy, Tuhan, yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipersiapkan juga, yang telah dilatih juga, yang telah didampingi juga oleh hamba-Mu Ibu Korikiri, Tuhan, sepanjang hidupnya. Dan kami mengucap syukur atas hal ini juga. Dan sementara kami mengucap syukur karena dalam anugerah daripada Tuhan, untuk kami terakhir kami akan memberikan penghormatan dan menyaksikan Ibu Korikiri untuk kali yang terakhir wajahnya, dan akan ditutup dalam peti jenazah. Semua prosesi yang akan kami jalani kiranya pimpinan dan anugerah daripada Tuhan menyertai dan menuntun kami. Pujian, penyembahan, hormat dan syukur telah kami naikkan kehadiran-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau disenangkan dan diberkati dengan pujian penyembahan kami. Tiba saja bagi kami menenangkan hati kami dan pikiran dan jiwa kami, Tuhan, untuk kembali kepada firman-Mu, akan berkata-kata melalui hamba-Mu yang Kau percaya sampaikan isi hati-Mu, dan kiranya memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga dan sidang jemaat yang ditinggalkan, dan menjadikan satu peneguhan bagi kami yang tetap ada dalam percaya pada Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat satu-satunya, penebus yang ajaib dalam hidup kami. Sekali lagi berkata-katalah dan berbicara, sebab semua kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Shalom. Saudara, para hamba Tuhan yang saya cintai dan saya hormati dari Gereja Indonesia, perwakilan wilayah 6, semua pengurusnya, dan Bapak Ibu Saudara para hamba Tuhan dari persekutuan gereja-gereja di kota Lawang ini, dan tentu kepada keluarga yang ditinggalkan dan sidang jemaat yang ditinggalkan, saya mengucapkan turut sepenanggungan akan hal itu. Dan sebentar kita diberi kesempatan untuk akan memberikan penghormatan yang terakhir dan menutup peti jenazah kepada yang kita hormati Ibu Pendeta Madia Korikiri. Saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan dan para hamba Tuhan untuk membuka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian: berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kata terjemahan lama bahwa amat indahlah kepada pemandangan Tuhan matinya segala kekasihnya. Yang terakhir saya ambil dari Alkitab versi Borneo. Sungguh tinggi nilainya di mata Tuhan kematian orang Arabnya. Rupanya Alkitab memberikan satu kata-kata yang sungguh indah, memberi penghiburan dan kekuatan ketika ada momentum kesedihan seperti yang kita alami hari ini. Ada satu kata-kata yang sungguh luar biasa tak terduga bagi pemikiran jalan kebenaran orang-orang dunia, dan mungkin bagi pemikiran kita juga, karena rupanya kematian yang dikasih, kematian yang dicintai, terlebih Ibu Pendeta Madia Korikiri bukan hanya sekedar kekasihnya, tapi hambanya yang dipercaya untuk mengambil bagian dalam tugas kerajaan Allah yang sungguh besar dan indah. Pada bagiannya ada pada gereja di sana yang ada di Laos. Kata firman Tuhan berharga di mata Tuhan. Tadi ada yang katakan tinggi nilainya. Mungkin bagi dunia, apalah artinya, minta maaf.
tentang orang-orang yang meninggal, yang pada akhirnya disebut jenazah, yang lain menyebutnya mayat. Minta maaf kalau tidak salah, dalam bahasa kedokteran disebut kadaver. Itu adalah sebuah mayat yang diperuntukkan untuk dieksplor dan menambah pemahaman, pengertian, dan kemampuan dari calon dokter untuk kalau dia lulus, dia bisa menangani orang-orang yang hidup yang sakit supaya disembuhkan dari penyakitnya. Pertama, konon tidak lebih daripada angka liburan juta. Kata liburan juta saya sebutkan di taman Jawa. Kata liburan bahasa Indonesia ini tidak. Bahasa Indonesia hanya mengenal ya jutaan dan puluhan juta. Tapi rupanya bahasa Jawa ada tengah-tengah dari belasan, puluhan itu ada liburan. Hanya liburan juta itu pun katanya ya karena memang hal-hal seperti ini ya tabu untuk dibicarakan, disampaikan. Itu hanya mengganti ongkos-ongkos untuk mempersiapkan karena film itu untuk dieksplor tentang apa yang ada dalam anatomi manusia. Dan kalau dihargakan dalam nilai-nilai yang sesungguhnya dalam tubuh jasmani kita ini, maka mungkin lebih kurang dari itu nilainya. Karena manusia itu 80% itu cuma air. Jadi tubuh kita ini 80% cuma air. Yang besar kedua 65% itu oksigen. Dan yang lain ada hidrogen, dan itu cuma 10%. Jadi kalau di total ya air yang paling banyak dalam tubuh kita. Jadi dari 65 itu kalau diurai ada oksigen, ada hidrogen. Yang agak tinggi itu adalah karbon, dan itu 15%. Tapi di bawahnya nggak sampai angka itu. Yang tinggi di bawah lagi adalah nitrogen cuma 3%, kalsium 1,5%, fosfor boleh turun 1%, kalium 0,25%. Yang lainnya di bawah adalah 0,000 sekian persen, termasuk ada fluor, ada sek, ada tembaga, ada yodium, ada molybdenum, ada kobalt, itu yang paling banyak. Itu kalau diurai secara kimia. Jadi memang ya sudah nggak ada harganya. Minta maaf, lebih berharga binatang-binatang yang mati. Ketika mati, ayam itu lebih mahal harganya daripada waktu hidup. Jadi ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar lebih mahal. Jadi binatang itu lebih mahal harganya ketika mati. Tapi manusia secara pemandangan manusia nggak ada yang mau, Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika satu kali kita akan mengalami yang dialami oleh ibu Kori kiri, firman Allah menyambutnya dengan kalimat yang sungguh tidak berharga di mata Tuhan. Kematian semua kita yang dicintai dan dikasih. Saya mencoba untuk merenungkan lebih dalam dari Alkitab yang saya baca berpulang-pulang. Kenapa Alkitab dan Tuhan memberikan nilai yang tinggi sekali dan berharga di matanya semua kematian kekasih-kekasih. Lalu saya memahami dan mengerti begini. Yang pertama, kematian kita orang percaya yang dicintai dan dikasih memang mahal karena Allah membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Darahnya sendiri dan nyawanya sendiri. Kata Alkitab, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan harta dunia yang mahal, tapi yang jauh lebih mahal dan nilainya tinggi di atas segalanya adalah nyawanya sendiri dan darahnya sendiri di atas kayu salib menebus hidup setiap kita yang percaya. Jadi kali itu ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan disebut orang mati dan sudah mati oleh dunia, barangkali dia sudah kaya dengan apalah itu. Tapi rupanya justru di titik-titik kita mengalami kematian. Kata pujian itu diterima oleh Kori ini dan kita diwakili oleh Alkitab yang mengatakan berharga di mata Tuhan. Tinggi nilainya ketika kita bersumpah dengan Dia karena harga penebusan kita ini sungguh sangat mahal.
Ya kalau kita mau hitung-hitungan, kadang-kadang manusia itu sudah hitung-hitungan. Dan sesungguhnya nilainya itu adalah ketika seperti Yesus menyelamatkan orang yang kerasukan setan di pekuburan yang ada di Gerasa. Kata Alkitab dia telanjang, tidak ada orang yang bisa membelenggunya karena rantai semua yang membelenggu dia dipatahkan, dan tidak ada orang yang berani. Dan berjumpa dengan Kristus, dia jadi kutub. Malah takut, waktunya belum tiba, ada panggilan Allah yang hidup. Dan kalau kemudian ketika bertanya, karena orang ini sudah dikuasai oleh setan-setan, dan dia katakan namanya adalah Legion, sebab kira-kira lebih dari 2000 setan tinggal di dalamnya. Ya, garis bawahi Legion, bukan idiot, ya idiot. Lalu setan ini sebelum diusir dia minta tempat, dan ada babi-babi kata Alkitab yang sedang makan di lereng-lereng di daerah pekuburan di Gerasa itu, dan lalu masuklah setan-setan kepada babi itu, dan babi itu semuanya mati ada di sana. Ya, kalau kita hitung-hitung kan ya, satu babi itu berapa harganya? Mahal itu. Itu 2000 babi. Itu kalau dinilai, berarti kalau dinilai ya harga kadar itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, sebab itu nilainya bisa miliar. Sebab satu babi, Anda bayangkan berapa satu babi? Ya, ada pedagang babi di sini sebenarnya. Satu babi berapa kali 2000 babi? Itu harga. Tuhan tidak peduli dengan problem yang sangat besar, sebab satu jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Dan harga darah Kristus, saya percaya, jauh lebih mahal daripada itu. Jadi mari kita katakan pada diri kita, berharga di mana Tuhan, kehidupan saya, kehidupan setiap saudara. Mungkin ada orang yang menghina latar belakang kita, mungkin ada orang yang tidak peduli dengan keberadaan kita. Mungkin di mata orang, ketika lihat penampilan kita dipandang sebelah mata. Jangan kecil hati, kata Tuhan, berharga di mata Tuhan hidup saudara dan saya. Terlebih lagi nanti kalau kita menyelesaikan tugas panggilan kita, kata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Karena harganya tak terkira dan tak ternilai hidup kita. Selagi hidup, itu harganya 2000 babi. Selagi kita mengalami kematian, harganya adalah nyawa Kristus yang ada di atas kayu salib. Yang kedua, menurut saya berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Karena justru lewat kematianlah Tuhan itu very close, face to face, dekat dengan kita, para tebusannya. Hari ini tidak bisa. Hari ini kita menikmati Tuhan yang lewat pujian. Beberapa menitikan air mata tak tertahankan. Kenapa? Jadi zaman Tuhan. Merasakan Tuhan lewat kehadirannya. Beberapa merasakan Tuhan disentuh karena ada hamba Tuhan yang khotbah. Tiba-tiba ada kata-kata yang meluncur, yang menyentuh hatinya, dan dia sungguh sangat merasakan perawatan dan zaman Tuhan. Lewat berbagai macam cara, tapi face to face. Kita tidak pernah. Kita hanya menikmati dalam saat-saat teduh kita. Ya, macam-macam pengalaman setiap kita. Tapi ada takbir, ada penghalang yang tidak bisa. Makanya Paulus hanya ngomong begini, hari ini kita hanya melihat seperti kaca es samar-samar. Kita tidak tahu dan mengerti yang sesungguhnya. Dan kita hanya dijamah lewat firman-Nya, lewat sentuhannya, lewat keajaiban, lewat kesembuhan yang dipercikan kemuliaan-Nya dalam hidup saudara dan hidup saya. Tapi ketika raga ini tidak membatasi hati, dan kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh rohani kita, saya percaya sangat berharga, sangat dinantikan Tuhan yang real. Jadi saya bayangkan itu akan terjadi dalam hidup saya dan hidup kita. Ibu Kori ada dalam pelukannya, dan kata Tuhan berharga sebab yang ditebusnya kali ini real, menjadi miliknya yang kekal selamanya. Selagi kita dalam dunia firman-Nya, roh-Nya, menjaga kita supaya tetap berjalan dalam iman, dalam perjalanan kita sampai pada jalan yang terakhir.
Saya bayangkan seperti saya orang tua, ya, anak saya keluar itu, ya oke lah keluar. Tapi rasanya kalau sampai malam belum datang itu, ya, ada sesuatu yang masuk, datang. Ya saya nggak tahu, tapi apakah mungkin hati berbeda? Karena kata Alkitab kenyataannya ada Herminius, ada Hermes, ada Herminius, ada Alexander, ada orang-orang yang menyimpang dari jalan iman dan tidak mengakhiri perjalanan imannya sampai pada akhirnya. Jadi ketika kita ada sampai titik akhir yang kata Paulus, aku telah mencapai akhir, mengakhiri pertandingan yang baik, mempertahankan iman. Mungkin buat akan jadi tegak karena kita berjumpa muka dengan muka. Tidak membuang iman percaya kita, tidak meninggalkan iman percaya kita, tidak meninggalkan ladang tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Karena ada rekan-rekan yang meninggalkan itu, ada rekan-rekan yang menyangkali itu, ada rekan-rekan yang menolak itu. Maka minta maaf, ada rekan-rekan yang akhirnya berseberangan dengan sisi kita, malah menghujat, malah melawan, malah menentang Kristus. Kekasih hati kita sangat menembus jiwa. Hati Tuhan bisa jadi ketika kita ada dalam dunia, mungkin seperti Bapak yang ditinggalkan anak bungsunya itu, menanti dengan kewaspadaan dan was-was. Dari begitu kematian kita akhiri dengan kita beriman percaya seperti Paulus, seperti Korintini. Maka saya yakin percaya kalimat itulah yang muncul dari hadapan kita ketika Tuhan berkata, "Saudara, di mataku semua kita orang-orang yang dicintainya sampai pada garis akhir." Saya berharap keteladanan Ibu Korintini adalah keteladanan yang akan melecut perjalanan iman kita. Sesukar apapun pelayanan, seberat apapun tantangan, mari jangan lepaskan percaya kita dan tugas panggilan kita. Kita harus selesaikan sampai garis akhir. Sebab kalimat seperti ini kita harus dengar dengan kalimat kita sendiri berharga di mata Tuhan. Kematian saudara dan saya telah pada hari kematian kita. Yang terakhir, yang saya renungkan tentang kalimat berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasih sangat tinggi nilainya. Karena kematian orang yang dikasihnya ini Tuhan lakukan membawa tugas hasil yang ditimbangkan oleh Tuhan yang dipercayakan, dan kita telah menunaikan tugas pelayanan kita. Maka saya percaya kalimat kepada para gembala Ibu Korintini, ada janji yang pernah disampaikan oleh Saudara Petrus. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tak dapat layu. Ada mahkota yang dijanjikan kepada kita, dan itu tidak diserahkan hari ini, tapi itu diserahkan nanti. Ketika seperti Ibu Korintini kita akan mengalami waktu itu. Dan percaya ini saat-saat yang sangat berharga dan indah, dan Tuhan menyematkan dan memberikan mahkota yang memang layak harus diterima. Seperti seseorang sangat merindukan wisuda. Saya percaya kampus juga sangat merindukan itu, karena hari ini itu berhubungan dengan akreditasi. Jadi semakin banyak yang wisuda, semakin banyak yang lulus. Dan hari ini cukup banyak katanya senior-senior dosen-dosen bahkan ini dibentuk kepada MA atau mahasiswa abadi. Segera pergi, apa kesulitannya, apa usahanya, tugas apa yang belum selesai. Itu dulu zaman saya kuliah ada gitu kan, sekarang ada begitu supaya akreditasi kampus terjaga, sehingga dicari tahu. Ya, masa belum dengar kalau tidak duit apa dibebaskan uangnya saya tidak tahu. Tapi katanya kesulitan apa kan ditolong supaya ya segera wisuda itu terpenuhi. Saya pikir Tuhan juga hatinya begitu, bukan sekedar biasa, tapi dia punya target supaya kita ini anak-anaknya itu tidak
sekedar pulang gitu ya, tapi ada hasil, ada hal yang dipercayakan. Makanya dia pernah bikin perumpamaan, ada yang dikasih 5, 2, 1. Tapi yang tadi Tuhan itu kan sangat menanti hasil akhirnya itu ditanya berapa yang dipercayakan, dan itu saat-saat yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita berkata ini talenta yang mempercayakan kepada Tuhan, ya 5 sekarang jadi 10 gitu. Syukur-syukur ada yang hebat jadi 1 luar biasa kita. Tapi saya membayangkan hal yang macam begitu ketika kita semua mengakhiri kehidupan kita ada dalam dunia. Gema daripada ayat Mazmur 116-15 itu yang saya bayangkan, karena darah yang mahal menebus hidup setiap kita kekasih. Nilai yang tak ternilai menurut saya. Makanya ketika kematian itu datang, itu saat yang face to face, yang selama kita hanya rasakan kita dijamah, dan itu sungguh indah ketika kita dijamah. Kita alami keajaiban mujizat. Waduh, itu kesaksian kita bisa tidak putus-putus gitu. Sehingga kadang sampai kadang istri saya ngomong begini, dan Papa masih disaksikan itu terus. Ya kalau bagi saya itu sesuatu yang spektakuler, luar biasa, karena saya rasakan Tuhan benar-benar hidup dan ada, dan itu baru seperti kemuliaannya yang saya rasakan karena saya mengalami perawatan, jamaah, mujizat. Kalau kata-kata yang tidak bisa kita katakan ketika itu kata Paulus, kita tidak lihatnya sama-sama lagi, tapi kita lihatnya muka dengan muka. Dan kata Paulus, jadi clear seperti apa yang hari ini kita sembah, kita banggakan, kita tinggikan. Jadi kematian, mari kita tidak jadikan duka yang berkepanjangan. Kematian bagi yang mengalami adalah justru sukacita yang besar, sebab Tuhan berkata berharga di mata Tuhan. Mari semangat, mari keluarga, lepaskan dengan damai sejahtera, karena ini justru saat yang terindah dalam perjalanan keimanan kita. Face to face, kita berjumpa muka dengan kekasih hati. Mari kita berdiri, kita akan dengarkan pujian sebelum kita akan menutup pernikahan sekarang. Kita akan melakukan satu prosesi supaya tongkat estafet pengembalian pelayan diserahkan kepada Ibu Riani Popor. Sesungguhnya dalam agenda saya dan agenda kami pengurus Rabu kemarin itu sudah disetujui, sudah dijabarkan oleh Pendeta Pembina Bapak Resolusi bahwa ya, didoakan, dan beliau juga punya keinginan keluar dari rumah sakit dan beliau akan menyaksikan tongkat estafet pelayanan pengembaraan itu disaksikan oleh matanya dan diturunkan kepada pemimpin berikutnya. Tapi banyak punya kehendak lain itu Tuhan, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi kemarin sesungguhnya jadwal saya itu ya asalnya ada jadwalnya Tuhan. Jadi oke, saya bisa gunakan yang lain, tapi ternyata bergeser hari ini, dan hanya dengan tubuh kemuliaan, hanya dengan mata kemuliaan Ibu Pendeta Mandira Origi menyaksikan tongkat estafet pelayanan diserahkan kepada generasi berikutnya. Kita dengan pujian tak akan pernah sesali. Apa tadi? Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tegak, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dan kawan kita naikkan pujian kepada Tuhan dan pada kekasih-kekasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mari kita Bapak bersama dia berdoa firman seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar ini jadi pernyataan kami, kuatkan kembali ya Tuhan, bahwa pelayanan kami Engkau perhitungkan pada saat kami hidup, bahkan pada saat kami dipanggil ketika kami menghadap Kamu, kami berharga di hadapan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman bagi setiap kami. Kami akan lanjutkan setelah ini Tuhan untuk prosesi selanjutnya, yaitu peneguhan untuk gembala yang baru. Pimpin acara ini dari awal kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Ya Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali, sedang berkata. Saya minta Ibu Yami Boboe di Pratama dengan Bapak bisa berdiri di depan berdiri menghadap saya. Mari saya minta Bapak Pendeta Agus Setia Putra untuk membacakan surat keputusan pengangkatan dan penetapan, dan malam ini akan diteruskan Ibu Pendeta Pratama Yami Boboe. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan surat keputusan Gereja Katolik Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur nomor 001/SK/BP04/2026 tentang penetapan Pendeta Pratama Yami Boboe sebagai gembala pengganti Percepat Lokal Gereja Katolik Indonesia Husana dan Dr. Wahidin Tinggalku Lawang. Gereja Katolik Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur menimbang dan seterusnya, memperhatikan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan
Perintah pertama, Riang Boboy sebagai Gembala Pengganti oleh Gereja Bethel Indonesia Husana selaku Perwakilan nomor 30 Lawang. Kedua, melihat dan kewajiban sebagai pejabat atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam pusat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, pusat ini berlaku tanggal ditetapkan tepat di Malang tanggal 8 Januari 2026. Gereja Bethel Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur Ketua Pendeta Gideon yang Sugiarto Dewi Taris Segera Agustia Putra S3. Demikian bisa kami bacakan dan silakan kepada Pak Guru. Ya, setelah surat keputusan dibacakan, kita akan membariskan dan mendoakan Ibu Pendeta Pratama Riang Boboy bersama dengan suami untuk ditetapkan menjadi gembala ini. Apakah Bapak Ibu sudah bisa berlutut? Bapak kita bisa berlutut? Mari silakan berlutut di depan kami semua itu Pendeta ada di tempat itu. Ya, silakan. Satu Pendeta Pratama Riang Boboy bersama dengan Bapak menjadi gembala Gereja Bethel Indonesia Husana Lawang dalam Dokter 1930 awal. Mari kita akan ulurkan tangan, kita memberkati dan mendoakan Abang Bapak. Bapak ucap Tuhan kami menetapkan dan mendoakan Ibu Pendeta Pratama Riang Boboy bersama dengan suami untuk menjadi gembala pada Gereja Bethel Indonesia Husana dalam Dokter yang mengangkat Kau yang menetapkan adalah Kau yang akan memperlengkapi, Kau yang akan menyertai, Kau yang akan mencukupkan segala apa yang diperlukan. Roh kepemimpinan kiranya Tuhan turunkan dari surga ke atas roh hikmat, roh yang akan membawa setiap jemaat untuk terus menjadi bertumbuh dewasa dan semakin dewasa. Tapi Bapak taruh pada keluarga ini Tuhan untuk mengembalakan setiap jemaat dengan hati Bapa, dengan roh pemahaman yang datang dari Tuhan dan menetapkan mereka berdua Tuhan untuk menjadi gembala sejak sekarang sampai kepada Tuhan menentukan batas waktunya, dan kiranya Tuhan menyertai hari kepada hari, bulan kepada bulan, dan Tuhan terus memimpin dan menyertai penuturnya dan jemaat yang ada dikembalakan makin bertumbuh, makin dewasa, makin Tuhan menjadikan berkat bagi banyak orang, khususnya kota Lawang ini, gereja ini khususnya semakin bertumbuh dan berkembang. Apa mendoakan dan menetapkan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sidang pergabungan bisa duduk kembali. Sebelum kita akan menutup berjenazah, Ibu Pendeta Pratama Riang Boboy akan menyampaikan satu kata. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara semua teristimewa dari Bapak Ibu hamba Tuhan, dari BPD, dari Perwil, bahkan dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dalam GPI, baik itu dalam PGL, gereja-gereja di Lawang. Juga saya berterima kasih untuk jemaat yang mendukung dan menolong saya sehingga saya bisa mengambil keputusan amanah dari orang tua kami untuk melayani seperti beliau. Terima kasih. Memang saya tidak bisa berjalan sendiri,
Saya membutuhkan dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu Saudara yang lebih tua dari saya. Biarlah saat-saat seperti ini saya butuh untuk melangkah dalam melayani. Saya tidak mampu pada kekurangan dan kelemahan, tapi kami percaya kami bersama dengan keluarga mau belajar dan menerima setiap masukan, baik itu dari BPD, Perwil, juga dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, juga dari jemaat dan penatua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Dan kita sudah dengar, mari bisa kembali Ibu Yami. Kita akan Saudara keluarga bisa diikuti oleh pengurus BPD, pengurus wilayah 6, GBI, dan persilakan. Mami, Bu, kan Mami? Saya berikan kepada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, pengurus BPD wilayah 6 juga GBI, dan nanti bisa dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan juga untuk pengurus dari GBI Nusana, para staf gembala, silahkan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir. Agung, mari di itu. Monggo dari lawan. Tidak apa-apa, hamba Tuhan dulu, hamba Tuhan. Mari bisa dilanjutkan juga oleh hamba-hamba Tuhan dari persekutuan gereja-gereja di bawah. Mari Pak Agung. Dari depan sini Pak, ambil dari sini. Nah. Dan juga bisa dilanjutkan oleh para jemaat sekalian yang datang pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu bisa memberikan penghormatan yang terakhir bagi hambanya Ibu Pendeta Komiki.
yang masih ada di luar dan memberikan penghormatan terakhir, kami persilahkan untuk mendoakan minyak sebagai panitia. Mana? Tuanya. Ini. Oh. Ayo, sampai Ayo, Yus. Aduh. Sebelum peti ditutup, keluarga bisa mengambil foto bersama terlebih dahulu. Keluarga Bapak Kris Boboy, Ibu Yami dengan ketiga putra-putrinya bisa berfoto bersama mengabadikan momen tersebut. Mengabadikan momen ini bisa diabadikan momen keluarga Bapak dan Ibu Kris Boboy. Kita akan menutup peti jenazah hambanya Ibu PDM Korigi. Atasnya sih, tutupnya sih. Kita menghantarkan dengan satu pujian terakhir, hati sebagai hamba.
pada pukul 8 pagi dari GBI Hosana ke tempat peristirahatan terakhir di makam Sentong. Sekali lagi kami mengumumkan untuk ibadah pemberangkatan jenazah pada pukul 8 pagi di GBI Hosana, dan pada malam harinya pukul 6 sore akan dilayankan ibadah ucapan syukur. Kami mengundang seluruh jemaat dan juga kerabat, seluruh Bapak Ibu Saudara untuk turut menghantarkan beliau ke peristirahatan terakhir dalam ibadah besok jam 8 pagi. Demikian yang bisa kami umumkan, dan di kesempatan ini kami memberikan kesempatan bagi perwakilan PGL yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua PGL, Bapak Pendeta Agung, untuk bisa menyampaikan sambutan. Wakil Ketua 2 Bidang Kerohanian Bapak Pendeta Andreas Andirogan. Yang ketiga, Wakil Ketua B3 yang membawai hubungan masyarakat dan hukum. Beliau dalam hadir, ada jemaat yang harus masuk rumah sakit. Dan yang keempat, Wakil Ketua Bidang Usaha Kreatif. Mari Pak, sama-sama saya di wajah-wajah, karena PGL ini tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya saya mewakili rekan-rekan PGL untuk kita bersama-sama mengikuti acara malam hari ini. Yang terhormat Ketua Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Bethel Indonesia Bapak Pendeta Dr. Gideon. Yang terhormat Ketua Wilayah beserta staf wilayah 6 Bapak Pendeta Andreas, Kepala Pembina Bapak Pendeta Yahya, yang kami hormati dan kami banggakan para gembala dan pimpinan lembaga yang ada di Kecamatan Lawang, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, segenap keluarga besar GBI Hosana dan seluruh jemaat yang hadir yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama atas nama Ketua dan seluruh anggota Persekutuan Gereja Lawang, kami menyampaikan turut kehilangan yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Ibu Pendeta Madia Korigiri, seorang hamba Tuhan, rekan sepelayanan dan sahabat seiman kita. Saya masuk Kecamatan Lawang di tahun 93 dan mulai mengenal beliau di tahun 94. Dan ketika saya masih muda, belum menikah, saya melihat kiprah beliau yang tetap semangat mengasihi dan melayani Tuhan. Dan sampai saya punya anak 2, beliau selalu menasihati saya, Mas Abdu, tetap semangat. Dan ini yang Wong Jawa bilang itu jaga di hati. Kehilangan ini bukanlah kehilangan yang ringan. Gereja dan persekutuan di Lawang telah kehilangan seorang pelayan Tuhan yang setia, yang telah mempersembahkan hidupnya untuk memberikan Injil, menggembalakan umat dan melayani dengan hati yang tulus. Namun di tengah duka cita ini kita dikuatkan oleh iman bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan pintu menuju kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kota Lawang tahun lalu kehilangan seorang pionir iman, Bapak Pendeta David Sumantri. Dan tahun ini pionir kita Ibu Pendeta Madia Korigiri pulang ke rumah Bapak. Tinggal berapa orang lagi? Bapak Ibu Saudara, Lawang perlu tahu ada orang sepuh yang terus mendampingi kepengurusan PGL. Masih ada Tante Kok, betul ya? GSJA Kalitakum. Sekalipun beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi semangat beliau tetap mendampingi PGL terus mengukir berkat bagi Kecamatan Lawang. Ada Ibu Pendeta Julia Tampi, mohon berdiri hari ini hadir.
yang kita kenal dengan Ibu Silas dari Corpus Christi yang masih sehat mendampingi kita. Ada Bapak Pendeta Cornelius Darto dari GPI Jalan Suci, beliau tidak hadir. Lalu ada yang keempat, Bapak Pendeta Wilson Pangke. Silakan berdiri. Beliau ini kalau saya sebut Bapak Iman yang melawang. Kecelakaan tidak maju ke meja operasi, tetapi sembuh dalam mujizat Tuhan. Dan kami generasi berikutnya belajar dari beliau untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kelima, Bapak Pendeta Diskia Sukandi dari GDP Mawar Syaron. Beliau adalah sesepuh, pionir iman di Kecamatan Lawang. Dan beliau adalah memberi teladan yang baik kepada kami untuk apa? Melanjutkan tongkat estafet dalam kepemimpinan di kepengurusan persekutuan gereja di Lawang. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kami percaya Almarhumah telah menyelesaikan panggilan pelayanannya dengan setia di hadapan Tuhan. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami ingin menyampaikan di persekutuan gereja berdiri bersama Bapak Ibu dan seluruh keluarga, kiranya Roh Kudus Sang Penghibur sejati memberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal di masa duka cita ini. Akhir kata, marilah kita semua melanjutkan warisan iman dan keteladanan hidup dari almarhum dengan tetap setia melayani Tuhan selama kita masih ada kesempatan. Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, pengurus PGL bukan segala-galanya menjadi pemimpin di atas, tetapi kami bersama-sama untuk bersinergi untuk menjadi berkat bagi Kecamatan Lawang pada umumnya, khususnya bagi para warga Kristen di Kecamatan Lawang. Itu sebabnya kami yang terakhir mengucapkan selamat kepada Pendeta Pratama Ria Wibowo, dan baru hari ini saya menyaksikan peneguhan pelantikan di depan jenazah. Kita berikan tepuk tangan. Dan selama saya kurang lebih 30 tahun lebih di Kecamatan, baru hari ini menyaksikan GBI Better Indonesia luar biasa. Duka cita diubah menjadi sukacita. Tongkat estafet langsung diturunkan. Untuk apa? Pelayanan tidak putus. Untuk Kecamatan Lawang bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya haleluya. Itu sebabnya kami mengucap syukur GPI Hosana adalah pionir, salah satu yang terhormat di dalam persekutuan gereja-gereja di Lawang. Dan akhir kata, bila mana ada tutur kata kami yang kurang sopan dan tidak berkenan, dan dalam penyebutan nama Bapak Ibu Saudara para pejabat gereja, mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tidak letak. Akhir kata, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai Tuhan menjemput kita di dalam rumah Bapa di surga. Shalom. Terima kasih. Terima kasih pada peserta yang sudah diberikan sambutan. Dan nanti di tengah-tengah kita juga perwakilan dari I3 rekan dari Ibu PDM Korigiri. Mungkin kepada salah satu yang bisa mewakili, bisa memberikan kesempatan kepada kita. Terima kasih. Kami dari perwakilan alumni I3, Ibu Korigiri adalah kakak tingkat saya, dia senior saya, dan dalam bahasa Jawa Kori itu Lawang, dan dia ditempatkan oleh Tuhan di Lawang.
dan itu sangat kuat sekali, sehingga Ibu Korik dirinya sebagai kakak tingkatan angkatan 17, beliau angkatan paling atas pagi, sehingga dalam kiprahnya saya juga banyak inspirasi dari kakak Dodi, kakak Kori. Bersama dengan saya ada dua, yaitu mohon berdiri Pak Oti Priambodo dan juga Ibu Oti. Ada lagi satu tadi Ibu Ria Mantiri berdiri juga bersama dengan ini. Ibu Ria Mantiri adalah Ibu Teguh Ismoro yang tinggalnya di Lawang. Terima kasih kami diberi kesempatan dan kami juga merasakan suatu kehilangan ya, bersama dengan kakak yang juga mengasihi kami dan menjadi contoh ketika kami mempunyai pelayanan di Lawang. Senantiasa kami dengan Ibu Kori, selalu kami Ibu Kori. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami sebagai alumni daripada Institut Injil Indonesia di Kota Batu. Terima kasih. Kepada kami sudah mewakili dari alumni ITK Batu. Kami juga mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang sudah mendukung jalannya dari ibadah tutup peti pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami di dalam kami menerima Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita akan menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi kami mengundang kesediaan dari Bapak Ketua BPD GPI Jawa Timur kepada Bapak Pendeta Gideon untuk menyampaikan doa berkat. Bapak, sungguh kami bersyukur dari awal pertengahan sampai pada akhir daripada prosesi penutupan peti jenazah dari yang kami kasih Ibu Kori Kiri telah ada dalam anugerah-Mu, dan kehabisan tongkat estafet kepada Ibu Riami juga telah Tuhan sertai dan bimbing. Seperti malam ini Tuhan menyertai, esok pula Tuhan akan menyertai semua prosesi jalannya ibadah pemberangkatan peti jenazah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir ada di Sentong. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya bersama dengan semua hamba-hamba rekan-rekan yang akan bertugas melakukannya. Kami akan akhiri ibadah ini malam ini, dan sebentar kami pulang ke tempat tujuan kami masing-masing. Seperti keselamatan menghantar kami di tempat ini, maka keselamatan yang sama, penyertaan-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu itu akan menuntut menyertai kami tiba di tempat kami masing-masing. Dan sebentar kami akan terima itu berkat-Mu. Mari Bapak Ibu hamba Tuhan, kekasih Tuhan, kita menerima berkat yang daripadanya. Angkat wajah dan angkat tangan, pulanglah tinggalkan tempat ini. Terima kasih anugerah limpah datang dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Allah Putra, pertolongan, perlindungan, penyertaan Allah Roh Kudus akan menuntut menyertai kita semua dari tempat ini sampai rumah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dengan saya katakan amin.